Jasa Indonesia pada Masjid Al-Aqsa, bukti negara kita tidak hanya bisu melihat ketidakadilan. Tidak peduli apapun keadaannya, Indonesia akan selalu ada bagi mereka yang membutuhkan. Penembakan dan bentrokan yang terjadi di Masjid Al-Aqsa kemarin membuat mata dunia kembali tertuju pada konflik Palestina dan Israel. Akibatnya, beberapa negara mengecam keras apa yang dilakukan tentara Israel kala itu, termasuk Indonesia. Tidak ingin hanya diam, Indonesia siap membantu penyelesaian konflik baik secara moral maupun material demi kedamaian di sana. Sedikit menengok ke belakang, ternyata ini bukan kali pertama Indonesia membantu warga Palestina di komplek Al-Aqsa. Mulai dari pengiriman pasukan perdamaian hingga memberikan bantuan uang pernah Indonesia lakukan. Bisa dibilang Indonesia akan selalu ada saat Palestina membutuhkan. Lalu, jasa apa saja yang pernah dilakukan negara kita? Ada kayu dan ukiran orang Indonesia di Masjid Al-Aqsa. Siapa sangka, sejak dibakarnya beberapa bagian dari Masjid Al-Aqsa pada tahun 60-an dulu, ada campur tangan orang Indonesia dalam membangunnya kembali. Usut punya usut, beberapa pengrajin Jepara sengaja dibawa ke Masjid Al-Aqsa itu untuk membuat replika mimbar yang mirip dengan yang pernah dihancurkan. Dengan keadaan konflik yang mencekam, kira-kira dibutuhkan waktu hampir 4 tahun untuk merampungkan replika mimbar tersebut. Ternyata warga Indonesia itu tidak sendirian. Pasalnya, beberapa negara muslim juga mengirimkan orangnya untuk membantu merenovasi kembali masjid bersejarah yang ada di Palestina itu. Meskipun sangat mendebarkan karena pernah ditangkap oleh pihak Israel, warga Indonesia dan kawan-kawan ini merasa bangga karena bisa membantu saudara muslim di sana. Indonesia akan desak Dewan Keamanan PBB agar lebih tegas. Indonesia meminta kepada PBB, kepada Sekjen PBB. Semenjak berita penembakan dan kerusuhan di Masjid Al-Aqsa, sepertinya hal itu juga membuat geram sebagian warga Indonesia. Adanya ketidakadilan tersebut membuat pemerintah harus melakukan tindakan. Salah satunya, para pejabat akan mengusulkan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Al-Aqsa. Berdasarkan pidato Presiden di salah satu universitas terkemuka di Yogyakarta beberapa waktu lalu, Indonesia akan mendesak PBB untuk lebih tegas masalah ini. Pasalnya, lembaga dunia itu seolah diam membisu dan tidak peduli dengan konflik yang berkecamuk di Palestina itu. Indonesia mengutuk apa yang dilakukan oleh tentara Israel saat ini. Untuk membahas krisis yang ada di komplek Masjid Al-Aqsa. Indonesia memberikan buka puasa selama sebulan. Siapa sangka, karena jasa Indonesia pula, Ramadan yang lalu warga Palestina bisa berbuka dengan nyaman di Masjid Al-Aqsa. Diketahui, ternyata negara kita ini menyumbang lebih dari 2 miliar rupiah untuk digunakan untuk buka puasa dan acara sosial lainnya di Palestina. Usut punya usut, warga Palestina dilarang berbuka di Masjid Al-Aqsa saat bulan Ramadan oleh pihak Israel. Beruntung pada tahun ini, larangan untuk berbuka di masjid itu dicabut, sehingga Indonesia bisa memberikan sumbangan pada warga Palestina. Sudah bertahun-tahun menunggu, kini niatan membantu warga Palestina benar-benar terrealisasikan. Indonesia pernah kirimkan pasukan perdamaian. Saat konflik tahun 2014 lalu berkecamuk kembali antara Palestina dan Israel, Indonesia tidak mau diam melihat hal itu. Salah satu upayanya adalah mengirimkan 1.900 pasukan perdamaian yang siap menjaga ketegangan agar tidak semakin memanas. Salah satu tugas dari pasukan perdamaian ini adalah melindungi beberapa situs penting seperti Masjid Al-Aqsa. Hal itu mungkin bisa terjadi lagi saat ini, mengingat sudah banyak usulan dari berbagai pihak untuk mengirimkan bantuan pada Palestina. Bukan hanya itu, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengirim kembali beberapa relawan untuk membantu para warga Palestina yang terluka akibat bentrokan di Israel beberapa waktu yang lalu. Keadaan yang terjadi di Al-Aqsa memang sangat miris. Untuk itu, Indonesia akan melakukan tindakan nyata dengan mengirimkan segala bantuan yang dibutuhkan. Indonesia akan berupaya terus hingga paling tidak Palestina mendapatkan kedamaian.